Wah pemirsa, sepertinya hari ini ada yang sedikit berbeda ya. Kalau biasanya saya siaran itu ditemenin sama rekan-rekan saya ya, mungkin itu Fajar Wayong ataupun Wiki Adrian, tapi hari ini saya sendirian nih, kanan kiri saya nggak ada orang. Tapi nggak apa-apa, meskipun saya sendirian, saya tetap semangat menyampaikan informasi-informasi terkini untuk pemirsa IDX Channel dan juga tentunya isu-isu ekonomi terhangat. Oke, langsung saja kita masuk ke informasi yang pertama pemirsa, di mana ekonom meyakini ada berkah tersembunyi di balik krisis energi yang terjadi di beberapa negara utama dunia. Krisis energi timbulkan kebutuhan yang tinggi akan komoditas ekspor Indonesia, yakni batu bara. Krisis energi yang terjadi di sejumlah wilayah berpeluang memberi dampak cukup positif terhadap neraca perdagangan. Neraca perdagangan diproyeksi tetap melampaui capaian surplus pada 2020. Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menjelaskan komoditas ekspor Indonesia yang bisa memanfaatkan peluang selama krisis energi adalah batu bara. Komoditas ini menjadi jawaban atas permasalahan kenaikan biaya listrik di negara atau kawasan seperti China, India, dan Eropa. Indonesia merupakan negara pemasok batu bara terbesar ke China dengan nilai mencapai 9,86 miliar dan volume 133,18 juta ton sampai Agustus 2021. Nilai ekspor batu bara ke China memiliki pangsa 37,44% dari total ekspor produk mineral dalam kode HS27 yang mencapai 26,33 miliar. Meski krisis energi bisa berdampak ke kinerja ekspor komoditas non-energi, neraca perdagangan Indonesia diyakini tetap bisa surplus sampai akhir tahun. Sampai Agustus, data terbaru BPS yang diolah Kementerian Perdagangan memperlihatkan bahwa neraca perdagangan total per Agustus mencapai 20,84 miliar dolar Amerika Serikat atau 96% dari capaian surplus 2020 sebesar 20,7 miliar dolar Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, soal krisis energi memang sempat terjadi di beberapa negara di dunia, salah satunya di China, kemudian di Inggris, di Lebanon hingga di India. Wah, dikhawatirkan ini juga bisa terjadi di kemudian hari ke Indonesia gitu ya, meskipun banyak pihak yang mengatakan bahwa saat ini Indonesia memiliki cadangan energi yang masih melimpah, tapi kan itu tidak bisa diperbarui nih pemirsa. Kalau lama-lama dipakai terus gitu ya, dan nggak ada sumbernya lagi, lama-lama bisa habis. Kalau misalnya habis, nanti Indonesia juga bisa krisis energi mungkin seperti China yang beberapa waktu lalu sempat mengalami pemadaman listrik secara bergulir. Bayangin deh kalau kita hidup tanpa listrik nggak usah 1 hari, mungkin 2-3 jam aja, pasti bosen dan mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya. Setiap hari kita pastinya membutuhkan listrik untuk mendukung aktivitas kita, mulai dari mungkin ngecas handphone, terus mungkin kita nonton TV, kemudian ngecas laptop dan hal lainnya. Ataupun kalau kita nggak ada listrik, ini kita kepanasan ya, karena nggak ada AC dan juga kipas angin gitu. Tapi semoga hal tersebut bisa diantisipasi oleh pemerintah ya, agar Indonesia ini juga tidak mengalami yang namanya krisis energi. Oke.